kita bersyukur di Kudus itu punya dua wali yang bisa mampu merepresentasikan dakwahnya dengan kultur masyarakatnya. Ini loh yang kemudian dalam bahasa Quran itu bilisani qaumi itu ya ini. Dakwah itu bisa sukses ketika yang berdakwah itu tahu betul konteks yang dia hadapi. Lesan mana, masyarakat seperti apa yang harus dihadapi itu. Jadi saling mengisi dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Semua punya wilayahnya masing-masing dan itu sifatnya saling menguatkan. Banyak orang memahami Kudus itu kota santri. Dalam landscape kehidupan sosial keagamaannya, ya. Tapi ada satu hal yang mungkin bagi orang yang di luar Kudus tidak begitu familiar, tidak begitu mengenali istilah yang populer di daerah Kudus sendiri, yaitu bahwa masyarakat Kudus itu dalam aspek tipologi sosialnya itu dibagi dua. Ada yang istilahnya dikenal dengan istilah Kudus Kulon, ada yang Kudus Wetan. Satu hal yang harus dipahami bahwa pembagian ini bukan pembagian dikotomis, enggak ya. Ini pembagian dari karakter masyarakatnya. Salah satu yang menjadi bagian terpenting dari pembagian ini adalah berangkat dari latar belakang kondisi sosial ekonomi dan sosial politik saat itu. Ada satu riset dari seorang orientalis yang meneliti di Kudus sekitar tahun 70-an kalau nggak salah, dan terpublikasi karyanya di tahun 80-an, yakni Lanskestel. Bukunya kecil itu, yang judulnya Laku Agama atau Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi Masyarakat Jawa. Kemudian Pabrik Rokok Kudus atau Industri Rokok Kudus. Nanti detailnya saya kurang paham, agak lupa. Di situ Lanskestel menggunakan tipologi ini menjadi bagian dari salah satu pisau analisa dia untuk melihat karakter masyarakat Kudus. Bagi orang Kudus, istilah Kudus Kulon, Kudus Wetan itu sudah biasa. Nah, bagaimana kemudian cerminan dari dua tipologi ini? Kudus Kulon itu kalau dari sisi teritorial itu nggak besar, kecil. Kawasan timur itu dibatasi dengan Kali Gelis atau Sungai Gelis. Kemudian kawasan barat itu dibatasi dengan perempatan yang kemudian istilah dengannya perempatan Jember. Nanti di kawasan utara itu sampai ke kawasan Krandon. Kemudian di kawasan selatan itu sampai ke kawasan Sunggingan. Nanti mungkin bisa dikoreksi oleh orang-orang Kudus sendiri. Jadi teritorialnya kecil. Pusatnya ada di Menara Kudus. Simbol gerakan sosial keagamanya adalah simbol dari figur Sunan Kudus itu sendiri. Itu Kudus Kulon. Lah Kudus Wetan, mana teritorialnya? Ya selain itu, terutama yang populer biasanya dibatasi dengan alun-alun Kudus atau Simpang 7 itu ke arah utara dan ke arah selatan hingga ke arah timur sampai perbatasan Padi. Itu dianggap sebagai kawasan Kudus Wetan. Tipologinya, kalau Lanskestel dalam penelitiannya itu mengatakan Kudus Kulon itu dihuni oleh orang-orang yang satu priayi, agamis atau santri, kemudian para pengusaha-pengusaha atau pengusaha-pengusaha konveksi, pakaian dan seterusnya. Jadi agak ningrat lah atau elit lah secara umum gambarnya seperti itu. Kalau yang Kudus Wetan itu campuran. Ada yang santri, ada kiai, ada pejabat, ada orang abangan kalau pakai tipologi sosial itu, kemudian ada orang Cina, ada orang yang beragamanya beragam, campuran, ada yang muslim, ada yang non-muslim. Tapi kalau Kudus Kulon itu kawasan muslim. Itu dari sisi pemisahan atau pembagian teritorinya. Karakternya sangat beragam juga. Jadi bagi orang-orang Kudus saya kira ini satu yang familiar, bahwa ternyata masyarakat Kudus itu dibagi dua. Ada yang Kudus Kulon, ada yang Kudus Wetan. Dan itu berpengaruh terhadap sikap perilaku sosialnya, laku sosialnya. Bahkan kehidupan santri, kehidupan pengusahanya juga beragam. Itu pembagiannya seperti itu gambarannya secara umum. Saya sebagai orang Kudus itu sering kali berjumpa dengan orang yang bukan dari Kudus itu selalu
selalu punya, Kudus itu satu punya makna identik. Nah, ini mungkin nanti bisa dikoreksi. Satu diantaranya itu Kudus itu terkenal sebagai orang yang pelit. Biasanya itu pelit. Nah, ternyata bukan pelit dalam artian ini. Itu berangkat dari pemahaman orang luar yang biasanya Kudus itu menyimpulkan karakter yang kalkulatif. Ya karena tadi itu kalau kita kaitkan dengan tipologi Kudus Kulon, ya karena mereka rata-rata pengusaha. Itu bukan pelit, tapi kalkulatif dalam segala hal. Bahkan nyuwun sewu, biasanya orang-orang luar Kudus itu selalu memberikan contoh toples makanan itu, tempat jajan kalau orang mau lebaran itu pasti ada itu. Itu pasti mulutnya toples itu kecil, meskipun dalamnya itu besar, tubuhnya toples itu besar, tapi mulutnya kecil, sehingga orang itu nggak bisa ambil banyak, ambil sedikit. Nah, itu kemudian orang menerjemahkan Kudus itu, wong Kudus itu pelit itu ya di sana. Bukan, itu karakter masyarakat Kudus. Itu bukan pelit dalam artian itu. Ini adalah tipologi masyarakat Kudus yang memang dari sisi kehidupan sosialnya, terutama yang mencerminkan Kudus Kulon itu memang orang-orang yang pengusaha. Jadi ya orang pengusaha itu kan kalkulatifnya tinggi lah. Antara yang dikeluarkan dengan yang didapat itu harus ada kalkulasinya. Jadi pertimbangannya itu. Atau mungkin pertimbangan adab. Nah ini adab, bahwa ambil makanan itu ya secukupnya sesuai dengan jangkauan tangan. Maka sebenarnya bukan pelit. Jadi kita hanya terjemahan dari orang awam atau orang luar Kudus saja yang baca seperti itu. Itu gambarannya. Kalau Kudus Wetan beda lagi. Jadi itu gambaran secara umumnya seperti itu. Tidak tahu apakah kemudian adanya dua Sunan itu kemudian merepresentasikan karakter ini. Yang jelas bahwa Lance Castle sendiri ketika meneliti tentang Kudus itu, baik dari sisi laku agama, politik, dan ekonomi, itu juga belum bisa memastikan sejak kapan karakter tipologi dua ini itu muncul. Sepertinya sudah menjadi yang natural sebelum itu. Tapi kalau dikaitkan dengan karakter para wali yang ada di sana, dan dari sekian wali songo itu kan Kudus istimewa. Satu kota memiliki dua wali. Rata-rata itu satu kota satu wali. Surabaya hanya punya Sunan Ampel. Di Lamongan hanya punya Sunan Derajat. Demak hanya punya Sunan Kalijaga. Cirebon hanya punya Sunan Gunung Jati. Meskipun ada satu lagi, Gresik itu punya dua. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, dan Sunan Giri. Kudus dua. Nah, apakah ini berkaitan dengan tipologi masyarakatnya? Saya tadi mengatakan bahwa bisa saja iya, bisa saja tidak. Dalam artian bisa saja iya karena memang dua Sunan ini punya tipologi yang berbeda. Bisa saja tidak, bisa saja sebelum datanya Sunan ini, Kudus dan Sunan Muria, mungkin tipologi itu sudah ada di masyarakat Kudus. Oke, saya anggap poin yang pertama, bahwa para wali, para Sunan yang ada di Kudus, Sunan Kudus dan Syed Jafar Sodik, dan Sunan Muria, Raden Umar Said, itu memang secara tipologi dakwahnya mencerminkan tipologi masyarakat Kudus yang tadi ada Wetan dan Kulon itu. Sunan pertama, Sunan Kudus, itu adalah tercatat sebagai panglimanya Kesultanan Demak. Otomatis orang ningrat, priai. Wajar ketika komunitas di sekitarnya adalah orang-orang yang punya status sosial yang baik, yang bagus. Itu wajar. Kemudian kulturnya rigid. Dalam artian itu disiplin waktu, kemudian bukan elitis ya, apa pasnya ya? Ya priayi lah gayanya itu. Gayanya priayi, rapi, itu kan kalau pakaian rapi, bersih. Itu gambaran orang priayi lah. Atau kalau dalam tipologi sekarang ya ini gambar orang urban, orang perkotaan, metropolis dibanding dengan Kudus Wetan. Yang kemudian sedikit mencerminkan pola dakwahnya Sunan Muria. Yang apa? Yang agraris, deso dalam bahasa yang lain. Jadi satu hal yang berbeda coraknya. Apakah ini dulu yang mana? Saya kurang tahu pasti. Tapi yang jelas kita bersyukur di Kudus itu punya dua wali yang bisa mampu merepresentasikan dakwahnya dengan kultur masyarakatnya. Ini loh yang kemudian dalam bahasa Quran itu bilisani qaumi itu ya ini. Dakwah itu bisa sukses ketika yang berdakwah itu tahu betul konteks yang dia hadapi. Lesan mana, masyarakat seperti apa yang harus dihadapi itu. Jadi saling mengisi dan saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Semua punya wilayahnya masing-masing dan itu sifatnya saling menguatkan.